I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step like the song in my head. It makes sense if you jump in my bed. I see the truth in your smile. I gotta swim to the I love you. Halo guys, balik lagi bersama gue Dimsi Dims. Jadi hari ini hari Minggu pagi cerah banget kan. Ya, kebetulan hari ini mau gawe ke Bekasi. Jadi kita mau Sunday morning ride. Nah ini Sunday morning ride tuh begini sebenarnya. Jadi bukan Sunday morning ride, Sunday walking ride. Agak-agak nyentrik juga sih. Buset, itu ada Car Free Day. Oke, gue baru tahu. Elah, salah jalan dong. Ya sudahlah. Jadi hari ini kita mau ngomongin apaan? Hari ini kebetulan lagi mau ngomongin tentang jaket, atau ya riding wear lah. Jaket seperti apa sih yang enak buat riding gitu. Gue mau jelasin dulu, ada beberapa bahan yang bisa dipakai. Jadi kalau gue bilang sih bahannya itu dari yang halus ke yang kuat ya. Jadi ada bahan katun, jadi ada bahan jeans, ada bahan leather atau kulit, ada. Nah yang terakhir adalah ya leather juga, cuma lebih kuat, dia dipakainya di wear pack balap maksudnya. Nah karena kita ngomongin harian, gue nggak bakal ngomongin wear pack balap sih, cuma nanti gue bahas sedikit. Nah kebetulan gue hari ini lagi pakai jaket ini punyanya Kontin. Jadi Kontin itu produk lokal. Jadi waktu itu gue ketemu sama ownernya, dan dia bilang ini dari Cimahi katanya. Dan gue kira kan ya ini kok keren banget ya jaket gitu kan. Kok terus ada yang nyamperin gue, bapak-bapak mas-mas gitu, belum tua banget, pakai kacamata. Dan gue ingat itu dia yang punya gitu. Dia ngenalin diri bahwa dia yang punya gitu. Gue tanya-tanya juga. Cukup enak sih, nanti gue bakal bahas juga. Nah, bahan apa sih yang enak dipakai pas riding gitu kan? Nanti kita bakal bahas setelah lampu merah. Nah, balik lagi. Kalau gue bilang sih ada 3 macam ya. Yang pertama gue bakal bahas katun. Nah katun ini bahan yang sangat-sangat nyaman dipakai, durability sangat bagus, terus adem juga. Kalau dibilang ya relatif adem sih kalau gue bilang, tapi di antara semua yang bakal gue bahas, gue bilang si katun adalah adem. Contoh jaket-jaket yang riding wear yang bisa berbahan katun itu bisa jadi hoodie, sweater, atau sweater kan banyak ya, hoodie, ada yang ada hoodie-nya tapi pakai zipper lah, pakai zipper harus ganti di depan supaya jadi pakai hoodie. Nah, keuntungannya adalah bahannya bukan bahannya, pakaiannya cukup murah gitu. Kita bisa, ya teman-teman tahu lah, teman-teman pasti punya entah 1 atau 2 hoodie di rumah. Nah, enak banget sih kalau pakai hoodie. Yang pertama itu, yang kedua adalah cukup adem. Yang ketiga adalah ya kalau gue bilang stylish ya, stylishnya dalam artian ya kita bisa pakai itu kan modelnya banyak juga. Kadang-kadang ada yang dikombinasi satu sama jeans segala macam. Juga sih stylish juga. Terus murah sih ya, nggak murah-murah amat tuh. Damn.
Lucu amat ya. Oke. Lanjut, keuntungannya itu, tapi kerugiannya memakai itu adalah nomor satu, bahannya saking menyerap keringat, tapi dia kalau misalnya kena hujan ya udah jadinya lepek gitu loh. Nanti kita lanjut setelah lampu merah. Oke, lanjut lagi. Tadi kerugiannya pakai jaket katun ya. Terus apalagi kerugiannya adalah ya kalau misalnya amit-amit ya, kita ngomongin kalau ada kecelakaan atau ya gitulah, something like that, itu perlindungan terhadap tubuh itu tidak kurang ya, bukan kurang gitu loh ya, kurang banget lah. Karena kalau kita delosor ya jatuh begitu ya, bahan katun itu sangat-sangat tidak resisten gitu loh. Beda dengan leather atau jeans gitu loh. Nanti bakal kita bahas juga. Terus apa lagi sih kerugiannya? Itu sih kalau gue bilang dua itu aja. Terus bahan apa lagi bro? Bahan yang selanjutnya adalah bahan denim atau jeans. Nah, bahan denim atau jeans ini lebih kuat daripada katun. Bahannya juga common dipakai ya, semuanya jaket banyak lah yang pakai jeans gitu kan. Terus kelebihannya apa? Nomor satu adalah kelebihannya ini sangat stylish sih. Kalau orang kalau pakai jeans itu kan stylish ya. Tapi relatif juga sih kalau gue bilang, tergantung gimana dia pakai model ya. Terus kalau gue bilang pakai jeans itu adem, relatif adem. Nomor 3 itu tidak gampang, kalau bilang nggak gampang nyerap ya, nggak gampang nyerap. Jadi kalau misalnya hujan itu dia tetap terlihat dry look gitu lah. Kalau cat itu bisa wet look, kalau jeans itu biasanya dry look. Dan dia juga relatif menyerap keringat, jadi sangat nyaman dipakai. Terus apa lagi sih, bahan ini cukup relatif sih harganya kalau gue bilang, range-nya antara middle ke bawah atau middle ke atas gitu. Karena bahannya yang lebih premium. Kekurangannya adalah kalau teman-teman pakai jaket jeans gitu ya, meskipun stylish tapi kalau basah itu biasanya jaketnya beratnya nambah gitu loh, bodinya berat. Nah kalau misalnya itu nggak enak sih dipakai. Memang dry look, cuma kalau gua sih pribadi kalau udah hujan kena lepek jas hujan gitu itu nggak nyaman banget sih. Keringnya lumayan lama gitu loh dibandingkan dengan katun gitu loh. Terus resisten kalau misalnya terjadi apa-apa sama badan kita lebih kuat daripada katun, cuma tidak direkomend juga, meskipun banyak yang ya gini lah, kalau misalnya kita amit-amit jatuh gitu pakai jeans itu lebih tahan lama terkikisnya gitu loh sama aspal gitu loh. Kebetulan dulu pernah kecelakaan juga waktu pertama kerja. Jadi malam gitu jam 3 pagi apa jam 4. Memang ngantuk sih, namanya anak F&B, mabok juga gitu loh. Tapi mabok nggak bisa disalahin bro. Jadi kalau misalnya jatuh nih, waktu itu jatuhnya lumayan parah, delosor gitu. Jadi sekitar 50 meter motor gua jatuh gubrak gitu kan, miring. Motor gua keseret 50 meter, jadi gua ada di belakang motor itu. Jadi lumayan gila lah. Terus kebetulan gua pakai jaketnya jeans, celana bahan. Meskipun gua jatuhnya delosor gitu ya, tapi jaket jeans itu cuma kayak apa ya, masih lumayan bagus lah kalau gue bilang. Jadi resistennya lumayan bagus. Padahal jaket jeansnya yang gue beli itu nggak begitu mahal gitu. Nah lanjut, apalagi kerugiannya memakai jaket denim atau jeans. Kalau gue bilang sih
jeans itu relatif lebih mahal daripada katun. Which is tapi dengan lebih mahal kita bisa dapat perlindungan yang lebih baik gitu loh. Terus apalagi sih bahan selanjutnya? Bahan selanjutnya adalah jaket kulit. Nah, kulit ini ada dua sih kalau gue bilang, kulit asli dan kulit sintetik. Biasanya kalau kulit sintetik itu di ciri ini gimana? Biasanya mengkilap karena dia kan sintetik. Kalau misal kulit yang bener gimana? Mungkin mengkilap tapi nggak akan semengkilap namanya kulit sintetik. Kulit sintetik itu dijual lebih murah daripada kulit asli. Nah, keuntungannya apa sih kita pakai jaket kulit gitu kan? Yang pertama adalah sudah pasti jaket kulit itu lebih memberikan perlindungan yang maksimal gitu kan, lebih daripada dua bahan yang gue sebutin tadi. Kalau jaket kulit satu itu kena hujan dia kayak bukan mental sih ngomongnya gimana ya, dia lebih resisten terhadap hujan gitu loh. Jadi kalau jaket kulit kalau dipakai hujan meskipun basah tapi keringnya cepat juga gitu loh, karena dia kan kulit ya. Terus jaket kulit itu ada yang kulit domba, ada yang kulit sapi. Gue pernah lihat yang lem itu di domba ya, lem. Nah, kulit domba itu dan kulit, kalau nggak salah kulit unta itu dipakai di MotoGP kalau nggak salah, di kulit unta itu paling bagus sih katanya sih. Nah, kalau jaket kulit ini, kalau jaket kulit asli ya biasanya dia rada mahal bro. Itu kerugiannya sih kalau gue bilang, mahal banget kalau bener-bener kulit ya, apalagi kulit yang berkualitas gitu. Even jaket kulit sintetis pun kalau gue bilang harganya di atas dari dua bahan yang tadi. Itu kulit sintetis, kalau gue bilang kulit bohongan gitu loh, kulit jaket leather look gitu loh. Nah, kalau gue bilang sih kerugiannya itu, tapi keuntungannya adalah ya memang stylish gitu. Kita kalau pakai jaket kulit kayak punya pride yang lebih lah daripada jaket jeans atau jaket katun gitu kan. Ya gitu sih kalau gue bilang kerugiannya. Keuntungan kerugiannya ya itu mahal dan segala macam. Tapi kalau misalnya teman-teman juga harus lihat, jadi bahannya itu kalau jaket kulit biasanya ada yang adem. Kalau kulit yang bener-bener kulit asli itu bahannya biasanya adem. Tapi kalau kulit sintetik, kalau teman-teman lihat dalaman sininya, dalaman dari jaketnya itu sendiri. Kalau misalnya dipegang ya, biasanya jaket kulit sintetis itu dipadukan dengan bahan parasut. Nah, kalau gue bilang, gue punya juga di rumah jaket kulit sintetis, bahan dalamnya parasut, dan itu sangat panas. Bukan nggak enak dipakainya, kurang nyaman dipakainya. Enak dipakainya, cuma kurang nyaman. Gitulah. Jadi kalau siang itu biasanya gue banjir keringat, tapi kalau malam itu sangat enak sih, hangat dipakainya. Jaket kulit itu ciri khas jaket kulit. Lebih kalau jaket katun dan jeans biasanya dia siang-siang adem, tapi malam-malam ya namanya katun dan jeans ya udahlah itu kedinginan. Tapi kalau kulit yang benar-benar jaket kulit yang benar-benar jaket kulit gitu pasti hangat. Siang kalau yang kulit asli siang adem, malamnya hangat. Itulah keuntungannya. Kalau kerugiannya begitu, mahal segala macam. Dan juga kalau misalnya jaket kulit tidak dipakai, ya nanti kulitnya ngelotok gitu. Apalagi kulit sintetik. Tapi kalau katun dan jeans tidak seperti itu sih. Itu sih kalau gue bilang. Sedikit banyak sharing tentang apa yang gue pakai gitu. Gue juga sering pakai, tapi gue balikin lagi ke semuanya, tidak ada namanya harus pakai ini. Gue pun pakai ketiga jaket itu pas riding juga, dan alhamdulillah sih nggak pernah ada masalah dengan itu. Cuma kalau misalnya teman-teman pakai jaket kulit atau jaket katun dan
katun dan jeans itu biasain kalau misalnya di depan tuh harus ada protektor, karena hembusan angin tuh bisa masuk ke dalam sangat kuat kalau pakai jaket gitu. Nah, kalau jaket kulit sih kalau gue bilang relatif windproof ya kalau gue bilang. Ya, itu sih kalau gue bilang sedikit pengetahuan tentang jaket yang gue tahu ya. Kalau teman-teman punya yang lebih bagus lagi knowledge-nya, juga tolong di sharing juga, jadi teman-teman yang lihat tahu, yang komentar tahu. Gitu sih kalau gue bilang. Ya, itu aja dari gue. Semoga membantu, semoga bisa menjadi rider yang lebih baik kalau gue bilang sih. Oke, keep safety riding. Ditunggu lagi video selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya gue rada-rada jarang upload, karena memang waktu gue banyak kesita buat kerjaan. Meeting ini, meeting itulah. Jadi kalau misalnya jalan itu nggak konsen, namanya mau ngomong apa ya gitu loh. Jadi kepikiran karena kerjaan mulu. Jadi kalau misalnya lagi nge-vlog, jadi beberapa kali gue sempet nge-vlog juga cuma gagal karena kenapa ya nggak konsen gitu loh. Ada aja lah, harus ngangkat telepon lah, harus inilah itulah, banyak sih. Jadi seharusnya sih gue udah bisa ngatur schedule lagi. Semoga sih lebih baik lagi schedulingnya untuk nge-vlog, untuk upload juga. Jadi sih kalau gue bilang, thank you for watching. Keep safety riding. Keep respect other rider. Tim sign out. Thank you.